Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus pendiri sekolah, segenap jajaran kepala sekolah dan para guru yang saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka apa ini? Dalam rangka apa? Dalam rangka ulang tahun SMK PGRI Petruk Gareng rebutan intip PGRI 2 Ponorogo, yang saya dengar katanya Bapak Bupati alumni sini, bener gak? Oh salam, STMJ, ST sudah tua masih jomblo, STMJ. Serta para hadirin Gus Miftah lovers yang berbahagia, nona cantik jualan jamu, jamu diminum terasa mengkudu. Meski kita jarang ketemu, yakinlah cintaku hanyalah untuk dirimu. Mohon perhatian, saya semalam pengajian di Jombang ada 10 jamaah yang kecopetan. Tolong tetap waspada, karena saya selalu mengatakan sebaik-baiknya tempat ada jeleknya, dan sejelek-jeleknya tempat pasti ada baiknya. Kita memang berkumpul di tempat pengajian, tapi semalam subhanallah saya harus berjalan 400 meter, badan serasa termutilasi, rambut dijambak, susu dicetol, bokong dijawil, kaki saya semuanya luka-luka mergo tidak sepatu ini banser dan lain sebagainya. Maka saya selalu mengatakan, copet itu kok goblok. Gobloknya di mana? Kenapa yang dicopet dompetnya? Coba dicontoh, Gus Miftah itu dilokalisasi ketemu para begenggek, posisinya juga sebagai copet. Tapi apa bedanya? Saya dengan copet-copet itu bedanya satu. Copet itu yang dicopet dompetnya, sementara saya sama begenggek yang saya copet hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, dompet lainnya pun pasti akan diberikannya. Nyoh. Soalnya apa? Yang dicopet hatinya. Nah, malam hari ini kita berkumpul dalam rangka nyopet, tapi nyopet dengan terang-terangan. Nyopet siapa? Nyopet ridhonya Allah. Kita minta, kita menarik perhatiannya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berkumpul, melantunkan tahmid, melantunkan tahlil, takbir, dan sholawatan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu-satunya baper yang saya sarankan adalah baper dengan Rasulullah, baper dengan Allah, jangan baper dengan pasangan. Kalau kamu udah baper dengan pasangan, hati-hati, siap-siap kecewa. Makanya kemudian ada istilah Semarang ngayuk Jogarta, tiwas wis sayang mung dianggap konco. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Tuku bawang keliru merico, tiwas wis sayang ditikung karo konco, modar. Iki ya ngono pengajian kon baper karo Gusti Allah, mangan cah iki. Cangkeme. Pantesan matengmu gede le. Kowe ora nyimak pengajiane Gus Miftah kok. Gus Miftah sering mengatakan cowok yang perutnya besar biasanya manuke cilik. Lah, ya awakmu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kejadian seperti semalam niku nyuwun sewu, sampai bocah kula sing melu ngaji niku lho, si Mas Santri niku, aibune ilang, Pak. Karena saking banyaknya orang yang datang ikut pengajian. Saya di satu sisi bersyukur, berarti wong seneng ngaji. Tapi di satu sisi, oh ternyata juga banyak copet.
Tapi itu mengajarkan kepada kita untuk optimis. Optimisme itu apa? Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Maka jadilah pribadi yang optimis, jangan pesimis. Saya dulu sering punya contoh begini ya. Hari ini banyak orang pesimis, termasuk mungkin anak-anak sekolah kita, Pak. Maka izinkan, karena ini anak-anak sekolah, saya ngasih motivasi anak-anakmu. Siswamu kira kan? 2.600. Saya dulu termasuk orang yang disepelekan di sekolah. Orang underestimate, insecure dengan saya. Saya insecure karena saya minder, karena kita diremehkan. Tapi mohon maaf, orang-orang yang kemudian berpotensi diremehkan itu akan menjadi orang besar. Contoh nih, Kanjeng Nabi itu diremehkan tapi dia jadi orang besar. Maka kalau hari ini kalian sekolah merasa diremehkan, yakinlah akan jadi orang besar. Amin. Tapi saya goblok Gus, dulu satu kelas yang tidak belajar ngaji cuman saya, tapi satu kelas yang jadi kiai cuman saya. Loh, dulu kawan saya kuliah semuanya rajin kuliah, saya dianggap paling goblok. Tapi ternyata apa? Justru yang paling goblok jadi kiai. Maka kamu yang goblok insya Allah jadi kiai. Hidup orang goblok. Amin. Termasuk ini panitianya berpotensi jadi kiai. Goblok kiai ini gak dikasih kopi, kan goblok. Atau mungkin di PGRI gak ada jurusan perkopian kali ya. Luar biasa. Sing nyuguh satpam. Oh, bukan satpam. Oh, taruna. Kalau cewek taruni gitu. Taruni. Penegak itu malah ekah-ekah gitu. Kalian berdua pacaran nggak? Pacaran. Oh. Kalian berdua itu seperti Alfamaret dan Indomaret, berdekatan sih tapi nggak pernah jadian. Iya. Karena mereka berdua beda keyakinan. Yang cowok yakin mau, yang cewek yakin nggak mau. Apa sih? Kamu tahu nggak bedanya Degan sama kamu? Mbak siapa namanya? Mbak? Oh, junior. Oh, junior. Junior tahu nggak bedanya Degan sama kamu? Degan mengandung vitamin, Junior mengandung anak kita. Iya. Jodoh. Silakan kembali Junior. Kalau jodoh pasti ketemu ya, Dok. Di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Merongos. Nah, tapi apa? Jangan sampai kemudian pandangan kecil orang kepada kita menjadikan kita pribadi yang insecure, minder. Saya bilang begini, bangsa ini kemudian punya pengalaman sejarah menjadi bangsa yang minder. Kenapa? Efek, dampak, impact dari penjajahan Belanda dan sekutunya 350 tahun melahirkan generasi yang insecure, underestimate, minder. Saya kasih contoh, saya tidak rasis Pak ya, tapi ini fakta di lapangan. Mohon maaf kalau dibilang rasis, tapi ini sekali lagi bukan rasis. Coba Anda lihat betapa kita menjadi bangsa yang minder. Kita itu kalau ketemu orang bule, mindset kita mengatakan apa? Ini orang pinter. Padahal banyak orang bule itu yang goblok, tapi otak kita mengatakan ini orang pinter. Nyatanya saya banyak mengislamkan orang dari Australia, dari Jerman, dari Belanda, dari Amerika. 2021 setelah saya ceramah di gereja Jakarta Utara, satu keluarga dari Amerika masuk Islam, satu keluarga dari Belanda, keluarga ateis masuk Islam. Kita selama ini berpikir, oh lawang bule iki mesti pinter, sing kondo sapa? Bule goblok iki ya oke, apa meneh bule kambing. Oh gule masih berani makan kambing Mbak? Oh masih.
Kambing itu insya Allah tidak ada efek samping, adanya efek depan, Pak. Makanya biasanya kalau bapak-bapak makan kambing penyakitnya mah, masuk kamar mamah, iya. Masih kuat, Pak? Tenane. Ini beliaunya ini subhanallah usianya kolonial tapi seleranya milenial, iya. Ini ke atas jenderal, ini ke bawah kopral, iya. Pak sinten namanya, Pak? Pak Bernardi. Bernardi, kayak merek bakso Bernard. Semoga Pak Bernardi panjang umur. Saya berpesan Pak Bernardi ini orang baik, tolong jangan dikubur sebelum mati, oke? Kalau lihat orang Cina, nyuwun sewu, otak kita mengatakan apa? Ini orang kaya. Begitu di hadapan kita ada orang Cina, otak kita itu secara otomatis mengatakan ini orang kaya. Coba Anda lihat ngopo weh. Coba Anda lihat orang-orang di bank itu nyuwun sewu. Begitu Anda masuk teller bank, yang masuk orang Cina sama yang datang orang Jawa, mohon maaf, mereka insecure. Alah wong Jawa ini duwe apa? Orang Cina mohon maaf datang ke bank nggak bawa apa-apa, mereka yakin ini kuat bayar. Tapi kalau yang datang orang Jawa bawa sertifikat BPKB kadang-kadang dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena otak kita secara otomatis mengatakan kalau ini orang Cina biasanya kaya. Padahal wong Cina kere iki yo akeh tak kandhani. Coba Anda ke Kalimantan, itu Singkawang, bener Pak Benar ya? Itu orang Cina jualan gorengan biasa, orang Cina ngamen biasa itu. Apa Pak? Manol. Manol iki apa? Oh muli. Desa banget bahasamu manol. Iki bahasanya desa banget, aku ora paham, kan aku kiai ini artis. Yang paling parah apa? Mohon maaf, kalau ketemu orang Arab, otak kita apa? Ini orang suci. Apalagi orang Arab pakai jubah, pakai ubul-ubulan dasi putih kayak split mumprok tahe. Ini orang suci. Makanya apa? Saya dulu pernah ngajak jamaah umroh. Begitu masuk di kota Madinah, turun di bandara Madinah, dia kaget. Begitu kakinya mendarat di Madinah, dia mengatakan apa? Kok di sini banyak Habib ya? Karena tahu dia kalau orang pakai jubah dasi diubel-ubel kuwi Habib. Padahal mohon maaf, kalau di Indonesia orang pakai jubah dianggap orang suci, di Mekah, Madinah, di Jeddah, nyuwun sewu, sopir truk juga pakai jubah. Orang ke kebun kurma juga pakai jubah, pelayan toko juga pakai jubah, nunggu WC yo pakai jubah. Tapi mindset kita mengatakan apa? Ini orang suci. Sehingga kemudian apa? Hari ini banyak orang, mohon maaf, tertipu dengan penampilan. Maka seolah-olah kalau kiai itu harus pakai kopiah, harus pakai jubah, harus pakai putih-putih. Coba Anda lihat Pak, saya malah jarang pakai putih-putih karena saya punya prinsip, putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya apa? Tai lalat menyenangkan, panu putih tapi menyedihkan. Ayo pilih jadi tai lalat apa jadi panu? Orang kabeh. Oh kamu salah. Orang itu kadang-kadang harus menjadi tai lalat, tapi kalau tai lalat placementnya pas, tempatnya pas, itu akan menjadi menarik. Contoh Ita Purnamasari, kenapa dia dikatakan cantik? Karena identik dengan tai lalatnya. Tapi mohon maaf, kalau toh kemudian kamu jadi tai lalat, jadilah tai lalat pada tempat yang pas. Umpamanya yang dhuwur bibir ning isor mata ketok ayu, wis dadi tai lalat ireng manggone ning dhuwur silit. Sapa sing delok itu? Namun yang dhuwur silit Pak Bro. Kita sering tertipu dengan penampilan. Oh kalau kiai harus begini-begini. Saya orang yang cuek dengan penampilan. Bagi saya, ustadz, ulama, kiai
itu tidak harus diidentikan dengan penampilan yang bagaimana. Ya mohon maaf Pak, selama ini saya dibilang Gus Miftah itu bois, terlalu keren sebagai kiai. Loh, sing tak ada begini beda Pak. Kalau saya kayak besok ini saya harus berangkat ke Jakarta, saya ada pengajian rutin dengan para artis. Artis-artis yang ikut pengajian saya itu siapa? Aura Kasih, Vicky Su, Nagita, Aurel, Lesti, dan yang paling terbaru idolanya Pak Bernardi, Lucinta Luna. Lah ngeruang kono ketoke ayu bonon ganjel lho apa diatur. Knalpot matamu, knalpot iki lho. Jangan kemudian apa? Kita menjadi orang yang underestimate. Tuhan menciptakan kita dengan potensi masing-masing. Termasuk kamu yang sekolah di SMK PGRI. Mungkin orang mengatakan, neng SMK ini pengen jadi apa tuh? Coba dengarkan anak-anakku SMK. Saya selalu punya quote seperti ini. Bukan di mana kamu sekolah, tapi bagaimana kamu sekolah. Saya dulu ketika masuk IAIN, kawan-kawan saya UGM bilang begini, Gus, kuliah kok neng IAIN, gue pengen jadi apa? UGM bro, dia bilang. Nyatanya mohon maaf hari ini, hidup saya dari IAIN lebih enak daripada anak UGM. Artinya apa? Bukan di mana kamu sekolah, tapi bagaimana kamu berproses. Nggak penting di mana kamu sekolah, tapi bagaimana kemudian kamu sekolah. Banyak orang yang berangkat dari tempat kecil justru jadi orang besar. Contoh, kita belajar dari seorang Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian dilihat dari penampilannya, Pak Jokowi kalah dengan calon yang lain. Bahkan orang mengatakan Jokowi ingah-ingih. Kalau kemudian lihat dari gelarnya, ini insinyur kehutanan, apa nyambung masuk ke dunia politik? Tapi mekanismenya Allah itu berbeda dengan pola pikirnya manusia. Lah manusia itu mohon maaf, sering mengikuti hawa nafsunya bukan hati nuraninya. Sesuatu yang sebenarnya buruk di pandangan Allah, tapi baik di pandangan kita. Tapi sebaliknya, sesuatu yang sebenarnya baik, kita anggap buruk, yang buruk dianggap baik. Saya kasih contoh ini Pak. Ada burung terbang tinggi. Terbang tinggi. Kemudian jatuh. Begitu jatuh di kubangan, dia merasa kedinginan karena kubangannya penuh air. Datang lewat di atas kubangan seekor kerbau. Dia mengeluarkan kotoran tepat di atas burung yang jatuh di kubangan. Burungnya mikir, sial, sudah jatuh tertimpa teletong tangga toh Pak, teletong. Sudah jatuh tertimpa teletong, dia merasa sial. Kenapa? Kena kotoran. Tapi setelah sekian lama dia merasakan teletongnya memberikan dia kehangatan. Orang percaya Pak, teletong kayak anget tak kandani. Orang percaya jajalan gitu loh. Makanya dulu saya ketika Miftah kayak Gus telek, aku rapopo. Saya lebih bangga menjadi telek, saya lebih bangga menjadi tai. Kenapa? Sejelek-jeleknya tai, nggak ada orang yang berani menginjak-injak tai. Loh, mesti dihindari Pak itu. Akhirnya kemudian apa? Sejurus kemudian datang seekor kucing. Kucingnya membersihkan si burung dari kotoran dijilati, sehingga burungnya berpikir, wah ini pasti kucing akan menyelamatkan saya. Tetapi apa yang terjadi? Begitu burungnya bersih, justru dimakan oleh kucing. Pelajarannya apa? Kotoran kerbau yang menurut dia jelek justru memberikan kehangatan. Kucing yang datang seolah-olah sebagai pahlawan justru memakan si burung. Makanya Allah mengatakan apa dalam Al-Quran? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Niscaya kamu akan membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan niscaya kamu akan mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Sama anak-anakku di sekolah, mungkin peraturan-peraturan sekolah nggak ada yang mengenakan bagi kita, tapi yakinlah
bahwa peraturan-peraturan itu pasti ada kebaikan untuk kita. Cuman mohon maaf Pak, kalau bikin peraturan yang jelas, jangan ambigu, apalagi ambivalen. Saya dulu kuliah di IAIN, saya sering terlambat, dosen saya marah, Miftah nggak boleh masuk, kenapa kamu terlambat? Tak jawab, mohon maaf Pak dosen, nggak ada kata terlambat dalam belajar. Mudar dosennya, ayo toh. Singkat cerita Pak Bernard, ujian saya pakai sandal jepit, masuk kelas, dekannya datang. Saya ingat betul waktu itu Pak Abdullah Fajar, dekan saya. Kebetulan saya NU, dekan saya Muhammadiyah. Saya diusir dari kelas, Miftah kamu keluar. Kenapa Pak Dekan? Kamu pakai sandal, coba kamu baca peraturannya. Udah, saya akhirnya keluar Pak. Sampai luar kelas, peraturan saya baca, mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal, titik. Nggak ada kewajiban pakai sepatu. Berarti pemahaman saya, kalau mahasiswa tidak boleh pakai sandal, nggak ada terusannya. Berarti apa? Nggak ada kewajiban pakai sepatu. Sandal saya lepas, saya ke tong sampah cari kresek, sandal saya ganti kresek. Saya masuk kelas, krasek-sasrek, dekannya datang lagi, kamu menghina saya ya Miftah? Kenapa Pak Dekan? Kamu nggak boleh pakai sandal, kenapa kamu pakai kresek? Coba Bapak baca lagi peraturannya, mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal, nggak ada kewajiban pakai sepatu. Akhirnya saya pakai kresek, dekannya merongos cangkeme tak ada. Jadi itu kan ambigu Pak. Makanya seharusnya kalau bikin peraturan, mahasiswa ujian dilarang pakai sandal, wajib pakai sepatu. Sekarang yang lagi rame adalah sandal jepit. Sandal jepit. Tapi mohon maaf, sudah saya klarifikasi ke kantor polisi, itu himbauan, orang berkendara dihimbau tidak menggunakan sandal jepit, karena kalau terjadi insiden dan kecelakaan bisa lebih parah dibandingkan pakai sepatu. Jadi nggak ditilang. Mungkin polisinya ketakutan kalau naik motor ibu-ibu pakai sandal jepit. Kenapa? Karena kalau ibu-ibu ditilang, ibu-ibu berpotensi menjadikan sandal jepit napui cangkeme polisi gitu. Mungkin itu tujuannya. Karena ibu-ibu kan tahu sendiri Pak, kalau berkendara, the power of emak-emak. Ratingnya wow, belok tangan, goblok gitu. Wongnya ya teko iki. Ya melu guyu gitu loh. Biasanya jilbabnya pink.